Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, iman, dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tercurah kepada para sahabat, keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan terus berjalan. Hari demi hari berlalu begitu cepat, sangat cepat, hingga kita tidak terlalu merasakannya. Pertanyaannya, apakah kualitas puasa kita juga meningkat, ataukah semangat kita justru menurun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, betapa banyak sekali orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah peringatan keras bagi kita. Jangan sampai puasa kita ini hanya menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi hati kita, lisan kita, tangan kita, dan semua anggota tubuh kita masih melakukan hal tercela seperti bergibah, berbohong, dan lain sebagainya. Menyakiti orang pun kita juga tidak boleh. Itu sama saja mengurangi pahala puasa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa sejatinya bukan hanya menahan lapar, tetapi melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik agar beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, beberapa atau sisa umur kita ke depan menjadi waktu yang bermanfaat. Banyak sekali hal yang perlu kita jaga agar tubuh kita, badan kita, jiwa kita itu mempunyai rasa takwa, rasa takut, rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Menjaga lisan dan hati. Lisan adalah organ atau tubuh yang kecil tapi dampaknya begitu dahsyat. Berapa banyak pahala puasa kita hilang karena bergibah, memfitnah orang lain, dan melakukan hal tercela lainnya seperti menyakiti orang lain dan sebagainya. Puasa harus membuat kita lebih sabar, lebih sadar, dan membuat kita lembut bukan lebih keras. Jika ada yang memancing emosi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan mengajarkan untuk berkata, sungguhnya aku sedang berpuasa. Selain lisan, hati juga harus dijaga. Oleh karena itu, hindari iri, dengki, dan berprasangka buruk. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita, melihat hati kita, melihat jiwa kita, bukan melihat rupa kita, bukan melihat bentuk kita. 2. Menjaga pandangan. Di zaman sekarang ini banyak sekali, terutama anak muda, tidak menjaga pandangannya dimanapun tempat. Di tempat umum, di jalan, di transportasi umum, banyak sekali kejadian seperti itu. Yang lebih utama adalah kita harus menjaga pandangan ketika melihat layar handphone, layar TV, dan media sosial lainnya. Karena di dalam itu terkandung banyak sekali keburukan dan hal yang tidak baik untuk kita lihat. Jika Ramadan kita isi dengan scroll tanpa arah, kapan hati kita ini dapat bersih?
Gunakan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau mendengarkan kajian. Insya Allah, hati kita ini akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih takwa, menjadi lebih takut pada Yang Maha Kuasa. 3. Meningkatkan ibadah sosial. Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk kita melakukan berbagai amalan seperti berbagi dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Beliau akan lebih dermawan lagi ketika beliau sudah memasuki bulan Ramadan, karena sangat dianjurkan sekali di bulan Ramadan itu kita untuk bersedekah, berbagi, dan lain sebagainya. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu derajat pangkat dan tingkatan sosial yang tinggi. Kita senyum itu adalah sebuah ibadah. Senyum adalah sedekah. Membantu orang kesusahan adalah sedekah. Hanya memberikan sebuah makanan, seberapa makanan segelintir pun tidak apa-apa untuk orang berbuka. Itu merupakan ibadah yang tetap dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini hanya sibuk memperbaiki hubungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lupa memperbaiki hubungan kita dengan makhluknya sendiri, seperti pada orang tua, pada teman, pada keluarga, pada tetangga-tetangga. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang membuat kita berubah dari sifat-sifat jelek sebelumnya, meninggalkan mudarat-mudarat yang sebelumnya, meninggalkan hal-hal yang jelek yang sudah kita lakukan, yang sangat tidak bermanfaat, yang menimbulkan dosa. Kita harus tinggalkan pada bulan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kelima ini adalah hari yang sangat tepat untuk evaluasi diri. Jika hari 1 atau hari pertama sampai hari keempat kemarin kita jarang khusyuk, kita kurang mensyukuri, janganlah putus asa. Ramadan belum tuntas. Yang terpenting adalah hari esok untuk memperbaiki diri. Bagaimana kita merubah sikap kita menjadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Bukan hanya untuk memulai, bukan berani untuk memulai, tapi juga berani untuk mengakhiri dan mengubah segalanya menjadi yang lebih baik. Hari kelima ini adalah hari yang sangat tepat untuk merubah. Jadi, sebisa mungkin rubahlah sifat Anda yang jelek kemarin-kemarin itu menjadi sifat yang baik. Semoga puasa kita bukan hanya puasa yang merugi, bukan hanya puasa yang hanya menahan lapar dan menahan dahaga, tetapi mengantarkan pada pribadi yang lebih baik, lebih soleh, dan lebih indah dari sebelumnya. Allahumma a'inna ala syamihi wa qiyamihi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Sebelum kita mengakhiri kultum saya pada hari ini, saya akan bersolawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwalil muktahimin. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, itu berasal dari kebodohan sendiri dan dari setan. Bila ada benarnya, itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.